Selamat datang kembali di segmen Fundamental Pandit. Bersama saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst dari CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten Qorsa yang bergerak di bidang pembuatan ban, manufaktur ban, menjadi kain ban, dan emiten ini memiliki ticker code BRAM. Langsung saja kita saksikan perdagangan saham Indo Qorsa pada sore hari ini. Ya, kalau kita perhatikan, Indo Qorsa pada sore hari ini mengalami penurunan 50 basis poin atau menurun sebesar 0,65% menjadi saat ini berada di harga 7.700 per lembar saham. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita perhatikan Indo Qorsa atau BRAM dimiliki oleh tiga pemegang saham utama, yaitu Qorsa Teknik Tekstil Amerika AS, kemudian sebesar 277 juta atau 61,59% ownership. Kemudian ada juga Endang Lestari Pujiastuti sebesar 16,57%, dan Rich Judson Suryatama sebesar 5,61%. Kemudian ada masyarakat sebesar 16,23%. Emiten ini awalnya berdiri pada tahun 1981 dan memiliki nama PT Branta Mulia Tbk. Kemudian emiten ini IPO pada tahun 1990 dan pada tahun 2006 emiten Indo Qorsa atau BRAM diakuisisi oleh Qorsa Teknik Tekstil AS dan menjadi pemegang saham pengendali hingga saat ini sebesar 51% saat itu. Kemudian hingga saat ini Qorsa terus menambah kepemilikannya menjadi 61%. Sebagai informasi, Qorsa Tekstil AS merupakan perusahaan yang berbasis dari Turki dengan perusahaan Sabancı Holding Group Turki yang telah menjadi pemegang saham pengendali dari Indo Qorsa. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita perhatikan, emiten ini mengalami penurunan pendapatan dari awalnya 1,23 triliun menjadi 979 miliar pada kuartal 1 2022 ke kuartal 1 2023. Ya, kalau kita perhatikan penurunan pendapatan dari Indo Qorsa sebesar 20%, kemudian tidak diikuti oleh beban pokok penjualan atau cost of goods sold COGS. Nah, penurunan ini yang pendapatannya menurun sebesar 20%, sedangkan COGS yang menurun sebesar 13% menyebabkan gross profit dari perseroan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan hampir mencapai 50%. Kemudian kalau kita perhatikan, sampai di bottom line perusahaan atau net income perusahaan juga mengalami penurunan yang awalnya 130 miliar menurun sebesar 47% menjadi 68 miliar. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat juga penurunan kinerja dari emiten PT Indo Qorsa atau BRAM ini dapat kita lihat awalnya mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya penurunan demand dari ban. Kemudian emiten ini mulai kembali mengalami pembangkitan pada tahun 2021 dengan persentase pendapatan terbesar dari segmen kain ban atau TCF, Tire Cord Fabric. Kemudian tahun 2021 mulai mengalami rebound dan tahun 2022 mencapai titik laba bersihnya yang tertinggi sepanjang masa. Namun kalau kita perhatikan pada kuartal 1 2022 ke kuartal 1 2023 ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tahun 2022 perusahaan sudah membukukan kinerja yang luar biasa, namun kuartal pertama 2023 perusahaan tidak dapat mengimbangi kebagusan kinerja pada kuartal 1 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktornya adalah yang sudah disebutkan sebelumnya adalah COGS atau beban pokok penjualan dari BRAM itu mengalami penurunan. Selain itu sebagai informasi, segmen kain ban merupakan kontributor terbesar dari pendapatan dari perseroan BRAM sebesar 70% kalau dibandingkan oleh seluruh pendapatan. Kemudian kita melansir dari laporan tahunan perusahaan bahwa benang nilon dan benang polyester high module low shrinkage diolah menjadi kain ban atau tire cord fabric. Jadi bisnis dari
Bram itu mengolah kedua dari segmen ini diolah menjadi kain ban atau TCF. Kemudian informasi tambahan bahwa kapasitas pabrik dari benang polyester itu mencapai 46 kiloton per tahun dan benang nilon sebesar 24 kiloton per tahun. Sementara itu kapasitas produksi kain ban yaitu 60 kiloton per tahun. Sehingga kita bisa tahu kalau bahwa segmen dari pendapatan ini juga secara operasionalnya merupakan memiliki kapasitas produksi yang paling besar sebesar 60 kiloton per tahun. Kita lanjutkan ke segmen dividen dari Bram. Ya, kita dapat melihat perbandingan antara earning per share dibandingkan dengan dividen dari perusahaan. Kalau kita lihat awalnya emiten ini membagikan sejak 2015 sampai 2018 dividen sebesar 22% hingga 31%. Ini berada 31%, 22%, 22%. Namun kita lihat ada lonjakan tiba-tiba pada tahun 2018. Dividen yang dibagikan bahkan melebihi dari earning per share dari apps yang diperoleh dari perseroan sebesar 110%. Kemudian dan dilanjutkan pada tahun 2019, bahkan di tahun 2020 ketika emiten mengalami kerugian, emiten ini tetap membagikan dividen hingga nilainya sebesar kalau kita hitung DPR-nya sebesar 100% dan kemudian tahun 2021 mulai mengalami penurunan dan 2022 mengalami penurunan. Meskipun kalau kita melihat bahwa pembagian dividen itu menunjukkan bahwa emiten itu sedang mengalami tidak dapat mengalami pertumbuhan dari bisnisnya atau tidak dapat menggunakan kasnya untuk melakukan ekspansi atau menggunakan untuk capex dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa emiten lebih cenderung menggunakan kasnya untuk dibagikan kepada pemegang saham atau shareholder-nya, sehingga kalau kita melihat hal ini akan menjadi sentimen negatif bahwa emiten Bram kedepannya tidak dapat mengembangkan bisnisnya untuk menggunakannya untuk pengembangan bisnis, melainkan kas digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke segmen valuasi. Kita menggunakan komparasi dengan emiten kompetitornya yaitu Gajah Tunggal atau yang memiliki produksi hingga ban GT atau GT radial. Kalau kita lihat perbandingan antara Bram dan GJTL secara valuasi nampak bahwa Bram cukup dinilai premium atau lebih mahal dibandingkan Gajah Tunggal dari segi PE ratio maupun PBV ratio. Hal ini menunjukkan bahwa memang Bram dinilai lebih premium dibandingkan pesaingnya Gajah Tunggal. Namun kalau kita perhatikan secara PE ratio menunjukkan bahwa PE dari Gajah Tunggal itu sebesar 2,61 atau cukup rendah. Kalau kita perhatikan lebih dalam, hal ini disebabkan oleh laba bersih Gajah Tunggal pada kuartal 1 2023 itu membukukan laba bersih yang meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Bahkan di kuartal 2, 3, 4 tahun sebelumnya, emiten ini mengalami kerugian namun malah turn around pada kuartal 1 2023. Hal ini berbanding terbalik dengan Bram yang pada tahun 2022 membukukan kinerja tertingginya, namun pada kuartal 1 2023 emiten Bram malah membukukan penurunan kinerja secara kuartal tahunan. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktornya adalah emiten Gajah Tunggal memproduksi ban hingga hilir atau hingga menjadi produk ban yang memiliki merek. Sedangkan kalau Bram hanya menjual hingga ban dalam bentuk kain ban atau tire cord fiber. Kemudian kita lihat juga secara efisiensi kinerja, gross profit margin dari Gajah Tunggal lebih unggul, lebih tinggi 19,82. Namun secara net profit margin Bram memang lebih unggul dibandingkan Gajah Tunggal. Hal ini disebabkan oleh salah satunya adalah debt to equity ratio dari Gajah Tunggal yang cukup tinggi sebesar 1,59 dibandingkan dengan Bram yang hanya 0,31. Tingginya debt to equity ratio menyebabkan emiten Gajah Tunggal harus membayar beban keuangan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Bram atau Indokorsa. Hal ini menyebabkan net profit margin dari Bram lebih unggul dibandingkan Gajah Tunggal. Kemudian kalau kita lihat secara kesehatan finansial lanjutnya yaitu quick ratio, emiten Bram juga cukup lebih baik dibandingkan Gajah Tunggal dengan kemampuan membayar 1,5 untuk utang jangka pendeknya. Kemudian secara current ratio atau
aset lancar dibandingkan dengan utang jangka pendeknya. Emiten BRAM juga cukup baik sebesar 2,52 dibandingkan dengan emiten gajah tunggal yang hanya sebesar 1,64. Kalau kita simpulkan dari paparan analisis terkait emiten BRAM atau Indokortsa, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Bahwa emiten BRAM meskipun secara finansial kesehatannya emiten ini cukup baik dibandingkan dengan kompetitornya. Namun emiten ini cukup beresiko mengingat dari adanya pembagian dividen yang cukup besar-besaran menunjukkan bahwa emiten ini sudah tidak dapat mengembangkan bisnisnya kembali. Kemudian terdapat juga penurunan pendapatan dan juga yang didukung lagi oleh COGS yang tidak dapat menurun sebesar penurunan dari pendapatan itu yang hanya menurun 13%, sedangkan pendapatan mengalami penurunan sebesar 20%. Sehingga bottom line dari perusahaan itu mengalami penurunan hampir 50%. Hal inilah yang menyebabkan bahwa emiten BRAM saat ini dinilai dengan harga yang cukup berisiko juga. Kita lihat secara valuasi cukup premium, sehingga sebagai investor kita perlu berhati-hati untuk berinvestasi di BRAM. Karena mengingat hal-hal tersebut, emiten BRAM cukup berisiko untuk diinvestasikan dan penurunan kinerja kuartal pertama itu menunjukkan adanya potensi bahwa emiten BRAM tidak dapat melanjutkan penguatannya karena siklus dari bisnis ban sudah mengalami titik tertingginya dan mulai menunjukkan adanya downtrend. Oleh sebab itu, sebagai investor perlu hati-hati dan kembali lagi keputusan investasi berada di tangan Anda masing-masing. Disclaimer on, dan terima kasih pemaparan terkait emiten BRAM, saya kembalikan ke Iva.